Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya an hadanallah. Laqad ja'at rasuluna bil haqq wa nudu an tilkum bima kuntum ta'lamun. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para hadirin dan teman-temanku semua yang ada di sini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang berjudul Belajar Ikhlas dari kisah Nabi Ismail dan Ibrahim. Baik. Masya Allah. Kita anak kecil banget. Ini adalah sebuah cerita di sini bertahun lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya menanti sang buah hati atau anak. Telah banyak linangan air mata yang mengiringi doanya untuk segera dikaruniai sebuah anak. Sebuah anak putra untuk sebagai penerusnya Nabi Ibrahim. Penerusnya untuk apa? Untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya seiring berjalannya waktu bertahun-tahun lamanya, akhirnya lahirlah seorang putra yang memberi kebahagiaan dan diberi nama Ismail alaihissalam. Namun ujian tiada henti saat Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan sang buah hati. Tidak ada henti ujiannya dan istrinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji keimanannya dengan sang buah hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Saya bacakan artinya langsung aja ya. Ya, boleh. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, si Ismail itu menjawab, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar." Nah, di sini kan sudah tahu ya bahwa meski hatinya merasakan duka, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa mimpi yang dialaminya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya sekedar ilusi saja atau bahkan itu dari setan. Akhirnya Nabi Ibrahim bertekad melaksanakan perintah Allah dengan bersama anaknya. Tahu kan kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail diapakan? Di sebelah. Digorok. Yes. Seperti itu. Jadi kebersamaan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam menjalankan perintah Allah, mengetahui bahwa hal tersebut adalah wahyu yang datang dari Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam segera ia mengantarkan pada Ismail untuk meminta jawabannya. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, bahwa Nabi Ismail itu adalah merupakan sesosok anak yang sangat berbakti kepada orang tua, santun akhlaknya kepada orang tua dan juga tetangganya, dan budi pekertinya itu juga jos. Ketika mendengar wahyu Allah tersebut, ya maka ia pun tidak banyak berpikir panjang untuk memberikan jawabannya. Ismail yang masih belia, yang masih di bawah umur, ia pun menjawab dengan tegas kepada ayahnya, seperti yang ada di jawaban di ayat tadi. "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar." Di sini teman-teman membayangkan, misalkan teman-teman
mengumpulkan uang untuk membeli mobil, misalnya mobil Alphard. Amin. Harganya itu 1 M ya kalau saya. Kemudian teman-teman nyelengi mobil nyelengi uangnya sehingga mencapai 1 M. Kemudian terbeli, terwujud. Nah, bagaimana rasanya teman-teman? Bangga ya kan? Bangga, seneng sampai mobil itu dicuci, sedino pisan dicuci, ngono kan? Saking sayangnya. Nah, kemudian mobil Alphard tersebut rusak atau kecelakaan ya berarti, sehingga tidak bisa dipakai lagi. Gimana perasaan teman-teman? Sakit hati kan ya? Aku menangis ya. Sama teman. Jadi teman-teman, begitu berimannya kita bisa mengambil pelajaran dari cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga padahal ujian seberat itu pun dihadapinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Lalu bagaimana dengan masalah-masalah yang kita terima? Masihkah kita mengeluh dengan hal lebih kecil kesulitannya? Disuruh sholat sama orang tua, mengeluh. Disuruh bantu orang tua, mengeluh. Iya enggak? Disuruh belajar agama, mengeluh, tidak ikhlas waktu saat duduk di majelis. Nah, maka dari itu teman-teman yang di sini dan juga kita semua, marilah kita sama-sama tingkatkan rasa ikhlas dan juga rasa sabar ketika kita saat beribadah dan saat kita hidup di dunia ini untuk membantu orang lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat sama teman-temanku yang semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.